Saudara terkasih, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang akan kita bacakan pada kesempatan ini diambil dari kitab Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20. Seperti biasa, pausekan video Anda lalu bacakan nats Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Tuhan mempersiapkan tempat bagi kami, bagi orang-orang percaya, yaitu di dalam kerajaan surgamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada saat ini memperingati di mana Engkau naik ke dalam kerajaan-Mu, yaitu mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya menganggap Anda sudah membaca kitab Markus 16 tadi, ayat 15 sampai 20. Sekali lagi saya ulangi ucapan tadi. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua. Kalau memperingati kelahiran, kita sering mengatakan ucapan selamat Natal. Kalau memperingati kematian Yesus, kita sering mengatakan selamat Jumat Agung. Kalau memperingati kebangkitan Yesus Kristus, lalu kita mengatakan selamat Paskah. Lalu kalau memperingati kenaikan Yesus Kristus, ucapannya apa? Karena kalau memperingati turunnya Roh Kudus ada. Kita ucapkan selamat Pentakosta. Lalu saya ulangi. Kalau memperingati kenaikan Yesus Kristus, kenapa nggak ada ucapan khusus ya? Agak jarang kita mengucapkan kepada orang lain atau juga di medsos kita mengucapkan ya mungkin tadi selamat Natal, selamat Paskah, selamat Pentakosta. Tapi selamat kenaikan Yesus Kristus? Apakah seolah-olah itu berbeda nilai? Bukan kenaikan Yesus Kristus itu juga adalah rangkaian penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah rangkaian penggenapan daripada kasih Kristus buat kita orang percaya. Kalau kelahirannya, dia datang lahir menjadi manusia. Kalau kematiannya, dia mati menebus dosa-dosa kita. Kalau kebangkitannya, Yesus mati bangkit mengalahkan kematian. Lalu kenaikannya, saudaraku, mari kita lihat apa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mari catat. Yang pertama adalah karena memang Yesus berasal dari surga. Kalau Yesus berasal dari kerajaan surga, wajar dia kembali ke surga. Karena dia berasal dari surga. Dan makna daripada Yesus berasal dari surga, dia naik ke surga juga adalah, mari kita baca. Makna yang paling dalam bagi kita adalah di Yohanes 14. Saya baca untuk kita. Silakan ambil Alkitabmu. Baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan dari sini. Anda ambil Alkitab Anda, bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Makna kenaikan Yesus Kristus bagimu, bagiku, bagi orang percaya. Saya akan bacakan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Ini kata Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulangi di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, kenaikan Yesus Kristus menyediakan tempat bagimu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang percaya. Kenaikan Yesus tidak kalah penting. Itu adalah penggenapan dari penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudaraku, selamat kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua. Di dalam Filipi dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu adalah warga kerajaan sorga. Ai warga nagoriatas doham. Hunjaido ipaimahita sipaluhita inma Kristus Yesus Tuhan tain. Sebab kita adalah warga kerajaan Allah karena memang Yesus Kristus itu sudah menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Aminkan di dalam dirimu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagimu di sebelahnya Yesus Kristus. Di mana tempatnya aku berada, kamu pun di situ berada. Ada jaminan bagi kita. Kenaikan Yesus Kristus menjamin hidup kita juga memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Kalau boleh saya katakan, kita sudah punya persil di sana. Kita sudah punya harta di sana, yaitu tempat yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Itulah makna kenaikan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, mari kita lihat sebelum Yesus naik, apa pesannya bagi kita? Karena kita masih berada di dunia ini, Yesus naik, mempersiapkan tempat bagi kita, tapi Yesus juga tahu bahwa kita sekarang masih ada di dunia ini. Itu makanya firman Tuhan berkata kepada kita, ini adalah pesan bagi kita yang sering juga disebut dengan amanat agung Yesus Kristus, yang ditinggalkannya bagi kita sebelum Yesus naik. Saya akan bacakan lagi bagi kita di ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu pesan yang pertama. Sebelumnya sudah Yesus katakan, percayalah kepada aku. Karena tidak mungkin kita memberitakan kepada orang lain tentang Yesus kalau kita juga tidak percaya. Tetapi disebutkan di sini, kalau kamu percaya kepadaku, pergilah ke seluruh dunia. Saudaraku, pesannya bagi kita karena kita masih ada di dunia ini, pergilah ke seluruh dunia. Saya dalami. Kalau disebutkan di sini kata dunia di dalam bahasa Yunani dia sebut dengan kosmon, sama dengan ketika Yesus lahir dipakai kata kosmon juga di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kosmon. Yesus meninggalkan kita di dunia ini, dia berpesan kepada kita, pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang mana maksudnya saudaraku? Apakah kosmon yang tadi di dalam bentuk kata benda? Kita lihat. Kosmon, dunia yang disebutkan di sini rupanya bukan soal kata bendanya, dunia yang kita pahami sebagai dunia yang bulat ini secara geografisnya, tetapi kosmon yang di sini adalah dunia dengan segala aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Dunia yang ada dengan unsur-unsur yang ada di dunia ini. Pergilah ke dalam dunia yang dengan seluruh aspek-aspek kehidupan yang ada di sana. Pergilah ke dunia yang sedang menangis itu karena COVID-nya. Pergilah ke dunia yang penuh dengan pergumulannya itu. Pergilah ke dunia dengan segala situasinya. Pergilah ke dunia dengan segala persoalan-persoalannya. Tuhan mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dititipkanlah ini kepada kita. Pergilah. Pergilah ke dunia. Dengan segala persoalan yang terjadi di dunia ini, dengan segala perkembangan zaman yang terjadi di dunia ini, dengan segala dinamika yang kita hadapi di dunia ini, pergilah ke dunia, ke seluruh dunia, ke kosmon dengan segala pergumulannya, dengan segala situasinya. Orang Kristen tidak disuruh tinggalkan itu, menjauhlah dari dunia. Tidak. Pesan Yesus di amanat agung, pergilah ke seluruh dunia. Untuk apa? Beritakanlah Injil. Di dalam bahasa Indonesia disebut beritakanlah Injil. Dalam bahasa Simalungun disebut baritahon ma ambilan nama dia. Di dalam bahasa Junani disebut evangelion. Artinya kabar baik. Beritakanlah kabar baik kepada dunia yang tadi. Dunia yang sedang mengalami persoalan, dunia yang sedang mengalami pergumulan, dunia yang mengalami kesulitan, dunia yang sedang mencari apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan kita. Pergilah ke dunia yang sedang mencari vaksin. Pergilah ke dunia di mana banyak orang-orang yang mengharapkan butuh daripada kabar baik. Sampaikanlah, beritakanlah kabar baik kepada segala makhluk. Saudaraku, disebutkan beritakanlah evangelium, kabar baik. Kenapa? Kita bisa bergerak menyampaikan kabar baik. Artinya ungkapan yang keluar daripada orang-orang percaya itu adalah kabar baik yang memberitakan kebaikan kepada orang lain. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, baik enggak? Gimana kabarnya? Baik. Menyampaikan sesuatu yang baik. Bukan menyampaikan sesuatu yang menyakitkan. Bukan menyampaikan hoax. Bukan menyampaikan persoalan menambahi pergumulan. Tapi sampaikanlah kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampaikan kabar baik. Kehidupan kita harus memperbaiki orang lain. Sampaikan kabar baik melalui statusmu, melalui Instagrammu, melalui WA grupmu. Jangan sampaikan persoalan-persoalan yang menambah pergumulan, yang menambah beban pikiran. Sampaikan kabar baik. Itu pesan Yesus. Tujuan kita berarti memberitakan kabar baik kepada dunia dengan segala yang ia hadapi, dengan segala konsekuensi yang terjadi di dunia ini. Sampaikanlah kabar baik kepada segala makhluk. Segala makhluk maksudnya di sini adalah bukan maksudnya soal makhluk hidup atau makhluk mati. Tetapi makhluk yang di sini disebutkan adalah makhluk ciptaannya. Kita memberitakan kabar baik. Kita memberikan sesuatu hal yang baik. Dan sifat kita selalu memberitakan yang baik. Senyum kita membuat orang makin baik. Sapaan kita membuat orang makin baik. Tapi coba membayangkan, begitu kita bicara memegang mic, orang semua ringut. Bundong haganupan. Enggak membaikkan. Sampaikan kepada orang tua kita kabar baik. Sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, edamu, laemu, kabar baik. Itu pesan Yesus bagi kita. Kenapa kita harus menyampaikan kabar baik? Tadi ingat, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Karena kita sudah masuk di dalam tempat di mana Tuhan menyediakan tempat bagi orang percaya. Kita menyampaikan kabar baik bukan tujuannya saudaraku supaya kita selamat. Salah. Bukan. Kita menyampaikan kabar baik, kita memberitahukan kabar baik karena memang kita orangnya sudah masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu jaminan dari Yesus Kristus. Tetapi mungkin kita berkata, jadi bagaimana aku harus melakukan kebaikan? Kan tujuanku supaya masuk sorga. Mari renungkan. Saya akan memberikan beberapa contoh.
Yang pertama, beda sekali orang yang bersikap. Saya buat profesinya sebagai saya pinjam, Pak Polisi saya pinjam. Orang yang sudah masuk polisi, dia mengatur lalu lintas. Kita buat di lantas, lalu lintas. Dia mengatur lalu lintas karena dia memang polisi lalu lintas. Tidak mungkin saya mengatur lalu lintas supaya aku bisa menjadi polisi lalu lintas. Salah. Tapi karena saya sudah menjadi polisi lalu lintas, makanya saya mengatur lalu lintas. Itu contoh. Lalu mari kita masuk ke dalam adat. Au margotong, marhobas irumah ni tulangku, simatuaku, sedo ase ijalo au, gabehelane. Bukan. Tapi au marhobas, au makorjahon horjakku bujur, halani au helani. Beda ya, beda. Nasyam Minang. Nasyam ibulangi, lalu bujur do paksimatua, halani hamdom maparumainni. Bukan berarti bujur hami pakai ham bulangmu ase jadi para mainnya. Bukan. Demikian juga dengan orang yang melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan, kita memberitakan kabar baik bukan supaya masuk surga, tetapi karena kita sudah menjadi pewaris kerajaan Allah, kita sudah memiliki kerajaan surga, makanya kita mari melakukan kebaikan di dunia ini yang Tuhan titipkan. Beritakan kabar baik di dunia ini. Karena begitu besar, halani sonon dolong neurine bata bani dunia on. Makanya sampaikan kabar baik ke dunia ini. Kepala segala makhluk. Maksudnya di sini tua muda atau kaya miskin atau sehat atau tidak sehat, sampaikan kabar baik kepada dia. Bukan menakut-nakuti, bukan membiar-biari. Kabar baik di sini membuat orang jadi nyaman. Sampaikan kabar baik kepada kosmon. Dipesankan kepada kita seluruh orang percaya. Sampaikan kabar baik. Lalu apa? Di ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku, konsekuensinya ada. Lalu mari kita kembali kepada makhluk tadi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Di dalam kitab Rom 10 ayat 9. Barang siapa yang percaya mengaku di dalam mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus ada juru selamat, dia akan diselamatkan. Berarti percaya dan dibaptis itu ditujukan kepada manusia. Memang kita disuruh menyebarkan kabar baik kepada segala makhluk. Tetapi tidak ada juga kita disuruh untuk membaptis. Misalnya anggo dong ikan di rumah tak, dong ikan di akuarium, lalu kita beritahukan kabar baik kepada dia di kolam-kolam sana, lalu kita mengatakan hudi di maho ale ikan. Enggak, kepada manusia itu. Kepada manusia, karena manusia yang percaya. Jadi anggo isobut padasma ambilan nama der bani sagala na percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis? Ada orang yang percaya tapi tidak dibaptis? Ada. Banyak guide yang di sana, di Yerusalem sana, nggak semua orang Kristen. Percaya. Dibaptis tidak. Tetapi siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya juga. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya saudaraku, ada kalanya sesudah kita menyampaikan kabar baik, dia tidak percaya. Ya apa boleh buat, jangan dipaksa. Jangan dipaksa dia supaya percaya, tapi sampaikan dia kabar baik bahwa Yesus memberitakan keselamatan, menyiapkan keselamatan bagi orang yang percaya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sehingga juga kalau kita tidak percaya, ya persiapkan dirimu untuk dihukum. Tapi siapa yang percaya dan dibaptis, itu yang diselamatkan. Itulah yang sudah diucapkan Yesus. Aku menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun
berada. Saudaraku, Yesus berkata, supaya siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan di ayat selanjutnya, dia ada tanda-tandanya, saudaraku. Dia punya tanda-tanda orang yang percaya. Yaitu, mari kita baca di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudaraku, ada tanda loh. Ada tanda disebutkan di sini, ada pesan di sini bagi kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa yang percaya tadi akan diselamatkan. Tanda-tandanya ada. Yaitu, ini firman Tuhan. Banyak orang yang alergi dalam nats ini. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalau aku tidak bisa mengusir setan, apakah Allah ingkar janji? Apakah Yesus ingkar janji terhadap aku? Dia menitipkan tanda ini bagi kita. Ini tugas gereja. Ini tugas orang percaya. Saudaraku, saya bukan curhat di sini. Tapi saya sering dibully dalam hal ini. Pekerjaan kita mengusir setan. Serahkan kepada Pendeta Rilman. Dia mengusir memeng. Sedikit-sedikit, di mana Pendeta Rilman? Lagi mengusir setan. Lagi mengusir setan. Sering sekali itu dibulikan. Dan jadi bahan ledekan terkadang. Sering disebut dengan pendeta pengusir memeng. Seolah-olah ini bukan pesan Tuhan. Ini ada di dalam Alkitab loh. Mengusir setan. Bahkan disebut di dalam bahasa Indonesia dia jamak. Di dalam bahasa aslinya juga jamak. Mengusir setan-setan. Diamond. Disebutkan di sini setan-setan. Jamak. Saudaraku, jikalau tanda-tanda ini ada pada orang percaya, sering kita dikatakan seolah-olah ini tidak tanggung jawab kita orang percaya. Ini ada pada kita. Yesus memberikan pesan ini, tapi juga memberikan kuasa kepada kita supaya bisa mengusir setan dalam namanya. Sekali lagi, berarti siapapun bisa mengusir setan dalam nama Yesus Kristus. Walaupun Paulus berkata beda-beda karunia roh. Beda-beda karunia. Ada yang mengajar, ada yang menyampaikan firman, ada yang menyembuhkan. Betul. Tetapi kuasanya sama. Kita sama-sama bisa mengusir setan-setan. Ada pertarungan di sana, saudaraku. Mungkin kita berkata, nggak tanggung jawab kami itu. Atau juga kami sering kebablasan. Sering kita kebablasan dalam hal itu. Seperti nats ini tadi. Mereka meletakkan tangannya dan mereka itu akan sembuh. Dan orang itu akan sembuh. Ada juga kami sering terjebak. Misalnya, kita tahu bahwa dia itu luka batin. Saudaraku, kalau ada penyakit yang luka batin itu luka perasaan atau beban pikiran, tampilannya itu seperti orang yang kerasukan. Biasanya itu tampilannya seperti orang yang kejang-kejang. Lalu sebab apapun kita mengatakan, sekuat apapun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, karena dia luka batin, dia makin merontak. Catat, jangan pertaruhkan nama besar Yesus dalam hal ketidakmampuan kita menganalisa. Jangan terlampau cepat mengatakan bahwa ini kerasukan. Belum tentu. Itu yang pertama, luka batin. Yang kedua, sakit medis. Sakit mah itu biasanya orangnya mau sampai ngigau-ngigau. Mungkin bisa didiskusikan dengan orang medis. Dia sampai bisa mendengar ucapan-ucapan, dia bisa mendengar bisikan-bisikan, dia sampai ngigau-ngigau. Biasanya orang yang baru cuci darah, dia ngigau-ngigau, lalu dipanggil pendeta, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal dia memang sakit medis.
Saya pernah bertemu dengan orang yang kena rabies. Saudaraku, sudah banyak dukun, sudah banyak ini, sudah banyak, semua dibursik. Ikahua deba, ibursiki. Lalu saya berdoakan, Tuhan, Engkaulah yang tahu apa yang terjadi pada dia. Lalu saya doakan, saya kasih air minum. Ketika dia melihat air minum, dia ketakutan. Saya tidak akan menyebut dalam nama Yesus karena aku tahu dia itu rabies. Kalau memang sakit medis, hadapi dengan sakit medis. Hadapi dengan doa untuk medis. Jangan tengking dalam nama Yesus. Orang kita tahu toh. Misalnya dia kecelakaan, jatuh naik kereta, patah, dalam nama Yesus, enyah kau iblis, dia nggak bisa bergerak lagi, maponggol. Lalu dalam nama Yesus kita buat. Jangan gegabah mempertaruhkan nama besar Yesus karena kita tidak paham. Yang ketiga memang karena pekerjaan iblis. Ada. Banyak orang yang tidak menyadari di dalam pekerjaannya dia sekarang berada di dalam kekuasaan iblis. Ini yang harus diusir dalam nama Yesus Kristus. Banyak sekali orang yang tidak paham dia sedang bekerja sama dengan iblis. Itu yang harus diusir. Banyak orang yang sedang menggantungkan pikirannya, rezekinya, nasibnya kepada iblis. Itu yang harus dalam nama Yesus diusir iblisnya, diusir setannya. Makanya saudaraku, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Kenapa kalau ada hamba Tuhan tidak bisa mengusir setan? Apakah dia tidak percaya? Baca Matius 17 ayat 17. Saya nggak bacakan di sini. Silakan baca di situ. Di dalam Lukas 9 ayat 1, Tuhan Yesus memberikan kuasa bagi murid-muridnya supaya bisa mengusir setan. Ini pesan Yesus. Jangan abaikan. Itu karunia dan kuasa yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Sehingga saudaraku, kalau Yesus naik ke surga, dia meninggalkan pesan bagi kita, amanat bagi kita. Usirlah setan-setan demi namaku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, yaitu diri Anda. Tidak harus pendeta, tidak harus siap gembala, sama si tua, tidak harus. Semua kita bisa. Karena kita mendapat pesan dan kuasa yang sama. Saudaraku, kalau kita disuruh untuk mengusir setan-setan, mereka mengusir setan-setan demi namaku, artinya kita tidak akan pernah bisa kerjasama dengan setan. Kalau kita orang percaya, kita tidak bisa hidup berdampingan dengan setan-setan. Selama hidup pelayanan Yesus di dunia ini, dia selalu mengusir setan. Lalu kenapa kita mengalergi untuk mengusir setan? Seolah-olah itu tidak pekerjaan kita. Padahal Yesus sudah melakukan itu. Menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan karena dia ditekan oleh setan. Saudaraku, mengusir setan berarti bertarung mengalahkan setan. Bertarung mengalahkan setan, dan setan yang kalah lah yang bisa diusir. Lalu mungkin kenapa diusir? Kenapa nggak dimatikan? Yesus mengusir setan, disuruh diusir. Bukan mematikan setan-setan. Garis bawahi. Dan saudaraku, setan yang bagaimana? Mari kita lihat, banyak orang yang hidup berdampingan dengan setan. Makanya usirlah setan, kalahkan setan di dalam hatimu. Usir setan yang ada di dalam hatimu. Usir setan yang ada di dalam keluargamu. Usir setan yang ada di dalam rumahmu. Banyak loh orang yang membuat penjaga di atas rumahnya. Kalau ada masih penjaga di dalam kamarmu, di atas pintu kamarmu, di pintu rumahmu, di atas pintu rumahmu, bertobat. Buang itu. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu dijaga oleh setan. Kalau kamu punya usaha, kalau kamu punya rumah makan, usaha gede apapun, lalu kamu buat di situ penglaris, saudaraku, tobat, buang itu. Karena iblis akan mengambil bagian dari apa yang dia berikan. Kalau itu berasal dari iblis, dia akan kembali meminta itu. Saudaraku, banyak sih orang Kristen supaya lancar usahanya, supaya bisa penglaris. Halo?
Tobat. Kamu yang mendengarkan khotbah ini, tobat. Pikir, saya lihat sering di iklan-iklan, membuat usaha laris, membuat penglaris, membuat ini. Coba cek dukunnya, orangnya makmur enggak? Kalau memang dia bisa membuat usaha laris, kok enggak dia sih yang buka grosir aja? Kok enggak dia? Kok enggak bukan dia yang buat usaha dibuat Indomaret atau apa di sana supaya lebih kaya dia? Ini enggak. Dia mengharapkan sigaret gudang garam merah dari Pengindo. Kan begitu. Makanya tobat. Kalau itu berasal dari iblis, yakinlah, itu akan dimintanya 2 kali lipat. Bekerja sama dengan iblis, catat. Bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan iblis. Saya mendalami ini. Anggo ibere bamu dayok, maningun bereon muhu bani hambing. Tingkatannya. Anggo ibere bamu hambing, maningun ibere ham hubani lombu. Anggo ibere ham lombu, maningun bereon mu bani jolma. Begitu tingkatannya. Kalau kerjasama dengan iblis, kerjasama dengan setan, dia pasti minta bagian. Makanya usir setan di dalam keluargamu. Usir setan di dalam meja kerjamu itu, di dalam pulpenmu itu, di dalam stempelmu itu. Usir setan kalau itu untuk menyiksamu. Usir setan di dalam uang masukmu. Ini enggak. Bantuan COVID pun kau embat. Tobat kau. Tobat. Mungkin Anda senyum. Bertobatlah. Saat ini kamu mungkin bisa menikmati uang masuk. Kalau itu berasal dari iblis, lihat anak-anakmu nanti. Enggak kasihan kamu lihat anakmu? Masa kamu enggak kasihan lihat cucumu nanti menderita? Bantuan untuk orang susah kamu ambil, berarti kamu mempersiapkan anakmu untuk menjadi orang susah. Maaf, ini pesan Yesus. Usir setan. Usir setan dari uang masukmu. Bantuan-bantuan itu, oh ya aduh, gak usahlah kalian makan itu. Ini untuk anak-anak susah pun kalian embat. Ibu hati Gak kasihan apa lihat anakmu nanti mengalami itu? Lang holong atai munok holi dah kampah hopungu anakmu. Sekarang kita bisa makan enak. Sehabis kamu bisa menikmati hasil dari uang masuk itu, kamu makan-makan, kamu minum-minum, lihat anakmu nanti. Firman Tuhan berkata, balas konon lidu rosi sundut patoluhun rosi sundut paupatkon. Sekarang kita bisa enak, anak-anak kita. Kalau itu berasal dari setan, usir itu. Ini maaflah, banyak sekali dana bantuan-bantuan itu kita makan. Aduh, tobatlah. Pesan Yesus bagi kita dikenaikan ini. Jangan rugi masuk surga nanti gara-gara dana-dana itu. Dan apa yang di sekolah-sekolah itu? Itu pun kita makan. Gak enak dampaknya. Kalau uang masuk itu berasal dari iblis, yakinlah dia akan meminta 2 kali lipat. Artinya di depan kita mungkin kita sekarang bisa tertawa, bisa menikmati hasil daripada yang berasal dari setan. Tapi saudaraku, usirlah setan dari posisi kerjamu, dari karirmu, dari usahamu. Ini kan untuk mengambil jabatan aja kita mardatui. Untuk mengambil satu posisi kita mardatui. Ibaik kampar hatana asi parkasi pakonina legan. Aduh. Gak kasihan nanti lihat anak-anakmu, cucumu menderita. Holong hati ya itu holi sasarannya. Puri di pemonang ham sonari, puri di pemonang ham tokinari. Bani hasil nih ada tuan muai. Anak-anakmu, nyombahmu akan diikat oleh sibolis tadi. Diikat setan tadi. Makanya kalau kamu memperoleh jabatan itu dari setan, siap-siaplah Hamang, siap-siaplah Inang. Agak panjang ini. Karena ini pesan Yesus. Usirlah setan-setan demi namaku. Belum waktunya terlambat. Silahkan tinggalkan itu. Buang penjaga-penjaga itu. Yang ada di laci-lacimu itu.
Yang ada di kamarmu itu, yang di atas pintumu itu, kamu tutup-tutupi pun itu, kamu buat triplek, kamu buat itu penjaga-penjaga. Aduh, nggak ada. Masa kamu dijagai sibolis? Masa kamu tidur dijagai sibolis? Lalu kita minta berkat, berkati pasu-pasu hama nami Tuhan. Tapi penjaga di rumahmu, mbani. Lampau sobut tak kunjak. Saudaraku bertobat. Pesan Yesus dikenaikan ini. Usirlah setan demi namaku. Usirlah setan dalam nama Yesus. Usirlah setan dari rumah tangga kita. Usirlah setan dari pekerjaanmu, dari mejamu, dari proyekmu, dari bisnismu. Humbani tiga-tigamu, usir setan. Nggak perlu kita maruang masuk kalau itu dari setan loh. Nggak perlu. Kasihan. Pur ini pe boy ham mangakala-kali halak. Megah matongon sibolis bahat bawang masukmu. Asal luang masuk age suhar ipangan. Age parbagianan ni halak ibakuhon. LPG boy. Boy tukang-tukangi. Kwitansi boy tukang-tukangi ham. Boy itu kerja sama hampakon parkode. Boy itu kerja sama hampakon ni pengusaha-pengusaha. Bikin kwitansi odong-odong. Bisakah kamu membohongi Tuhan? Bertobat saudaraku. Biar peri tersinggung peham. Yang penting ham selamat. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Itu na perlu. Ibu bapak terkasih, sesudah Yesus menyampaikan pesan ini di ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Berarti nanti kita ada di sana nanti. Janji Tuhan kepada kita, di mana aku berada, kamu pun berada. Janji ni Yesus, hubata, ija au marianan, ijai maham marianan. Sampaikan kabar baik. Dan apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, sekali lagi Tuhan mengatakan di dalam pesan ini. Dan Tuhan turut bekerja. Artinya, bagi orang yang percaya, Allah turut bekerja di dalam pekerjaan kita, di ladang kita, di jemaat kami, di pematang bangun, di sawah kita, di kebun kita, i sawitmu, i kebun naidia pe, perjumaan juma roba, juma perbahanan, juma sitora, uruk na bolon, dimanapun Tuhan tetap bekerja. Disebutkan, dijanjikan bagi kita adalah Allah Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, janji Tuhan bagi kita dikenaikannya ini adalah bahwa Allah turut bekerja. Walaupun Allah itu di dalam Yesus Kristus sudah menyiapkan tempat bagi kita melalui turunnya Roh Kudus, nanti Dia akan turut bekerja di dalam kehidupan kita, menyelesaikan seluruh pergumulan kita, menghadapi apapun tantangan kita di dunia ini. Selamat, sekali lagi, selamat menjadi orang percaya, selamat menjadi orang yang dibaptis, selamat menjadi pewaris kerajaan surga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang percaya, orang yang memiliki tanda-tanda, yang mengabarkan kabar baik kepada seluruh dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami di dalam melaksanakan seluruh amanat yang Engkau berikan bagi kami di rumah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.